Keberagaman kondisi geografis Indonesia, serta latar belakang yang berbagai banyak pula, menyebabkan Indonesia memiliki berbagai macam warisan budaya. Warisan budaya ini yang adalah hal yang sudah selayaknya kita jaga dan kita lestarikan. Namun dengan kondisi kita saat ini, apakah kita sudah siap melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Casey Brina Rizkita, salah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun saya saat ini berdiri di sini bukan sebagai profesional yang mengetahui hal-hal mengenai budaya, tapi sebagai salah seorang pemuda yang memiliki keresahan mengenai pelestarian budaya. Maka dari itu, biarkan saya membagi keresahan ini kepada kalian agar kita bisa sama-sama memperbaiki pelestarian budaya. Kita mulai dari kata Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan berbagai macam budaya, berbagai macam ras, berbagai macam ideologi, agama, dan lain hal sebagainya. Keberagaman ini berbaur, bersatu, menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan Nusantara. Keberagaman ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kita, salah satunya menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan berlimpah akan budaya. Keberagaman ini adalah hal yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Pelestarian budaya masih sering kita dengar, masih sering kita sebut, masih sering mungkin ingin kita lakukan, tapi sampai saat ini masih belum kita lakukan. Pelestarian budaya masih menjadi suatu hal klise yang masih belum ada aksi nyatanya yang dapat memberikan impact-nya pada budaya kita. Budaya Indonesia saat ini masih terancam karena adanya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam budaya Indonesia yang mengikis dan menggantikan posisi dari budaya Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya globalisasi seperti yang kita tahu. Globalisasi akan selalu ada karena adanya kebergantungan antar negara, antar bangsa, dan memiliki banyak manfaat juga bagi kita. Maka dari itu kita tidak bisa menyingkirkan globalisasi sebagai alasan kita untuk kayak budaya terkikis karena adanya globalisasi. Nggak bisa kita singkirkan begitu saja. Terus apa yang bisa kita lakukan? Hal ini kembali pada diri kita sendiri. Apabila kita menanamkan rasa cinta dan bangga kita pada Indonesia, pada budaya Indonesia, maka pelestarian budaya ini sendiri akan tampil, akan muncul sebagai kesadaran diri sendiri, bukan sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Hal ini bisa kita mulai dengan perubahan mindset yang kita harus perhatikan khusus. Mindset Indonesia masih banyak yang salah. Mindset Indonesia masih banyak yang berpikir kalau misalnya budaya itu merupakan hal kuno. Masih banyak yang berpikir kalau misalnya budaya itu ketinggalan zaman. Dan ini mindset yang salah. Masih sering kali kita dengar, aduh buat apa kita dengerin lagu Indonesia, buat apa kita dengerin lagu-lagu yang pakai bahasa daerah, nggak banget deh seleranya. Mau kemana pakai batik rapi banget, mau ke kondangan ya. Ngapain sih masih megang budaya primitif banget. Mungkin hal ini yang aku katakan ini masih dilebih-lebihkan, tapi masih banyak pemikiran hal tersebut yang masih ada terus pada mindset orang Indonesia, dan itu salah. Seolah-olah kesalahannya itu pada budaya, seolah-olah budaya itu salah karena dia ketinggalan zaman. Coba kalau kita ganti situasinya, kalau misalnya artis Korea pakai belangkon, kalau misalnya Paris Hilton atau James Bay pakai batik, kalau misalnya Kurt nge-cover lagu-lagu Indonesia, baru di situ muncul rasa bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Itu budaya aku, itu budaya Indonesia. That's Indonesian and I'm Indonesian. Itu salah banget. Yang salah itu bukan budayanya, yang salah itu mindset yang seperti itu. Mindset yang berpikiran kalau misalnya budaya itu ketinggalan, mindset yang berpikiran kalau misalnya budaya Indonesia itu nggak bagus dan mendingan budaya asing. Mindset yang berpikiran kalau misalnya kita lebih keren kalau misalnya pakai budaya, kalau misalnya emang udah orang-orang lain yang pakai, orang-orang yang luar negeri yang bahkan bukan orang Indonesia. Mindset itu yang bikin pelestarian budaya nggak ada. Mindset itu yang mengikis budaya Indonesia, dan itu harus diubah. Perubahan mindset pastinya nggak mudah, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, sampai beberapa waktu yang lalu, aku nggak ada ketertarikan sama budaya lagu lokal yang pakai bahasa daerah, selain kalau misalnya emang ada di pelajaran seni budaya. Tapi sekarang aku kuliah di tanah Jawa,
di mana mayoritasnya orang-orang Jawa yang ternyata masih ngedengerin lagu-lagu berbahasa Jawa. Awalnya aku mikirnya kayak, aduh ngapain sih ngedengerin yang kayak gini? Aduh kok lagunya kayak gini, aku gak ngerti. Tapi sekarang lagu Channel Dawud berputar terus di kepala aku. That it's not bad, I don't hate it. Malah bikin kayak, oh keren juga ya, ternyata budaya masih bisa ngelekat ya sama orang-orang bagi pemuda. Dan jadi bikin malu, kayak kenapa bisa sampai aku berpikiran dulu kayak, kok orang-orang dengerin lagu kayak gini. Ternyata aku malah nyanyi-nyanyi lagi Channel Dawud atau mungkin lagu Dosdol. Kita masih bisa berubah, apalagi kita sebagai pemuda. Pemuda masih bisa banyak ruang untuk berkembang. Pemuda punya kapabilitas itu. Pemuda sebagai agent of change masih punya kapabilitas untuk dapat memanfaatkan perkembangan zaman untuk menjadi media dalam pelestarian budaya. Kita nggak harus loh terus ikutan tren. Kita nggak harus ngikutin apa yang ada saat ini zaman ini dari luar negeri. We don't have to follow the trend. Sometimes we need to be the trendsetter. Kalau misalnya kita masih tetap pengen ikutin tren, twist the trend a little bit. Kayak misalnya, nih sekarang lagi zamannya main TikTok. Coba kita bikin konten tentang budaya. Sebagai yang klasik, OOTD berkain cek. Atau mungkin mukbang, makan-makan tradisional. Atau mungkin nge-vlog, kayak hari ini kita mau ke pameran budaya, buat kita bisa nge-support orang budayawan Indonesia. Semua hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, ubah mindset, tanamkan rasa cinta kepada budaya. Berarti kita mulai dari hal kecil dari diri kita sendiri. Dari mulai coba kita mengenal lagi budaya Indonesia. Gak harus langsung semua kita tahu. Kita bisa mulai dari budaya kita sendiri, apalagi Jawa Barat. Bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Lalu mulai ke lingkungan sekitar. Lalu mungkin bisa membuat sesuatu yang berskala besar kayak Festival Budaya Gaya Patri ini. Mungkin subjektif kalau aku yang bilang karena aku alumni dari SMA ini. Tapi Gaya Patri ini bukan salah satu contoh aksi nyata pelestarian budaya yang bisa dibuat oleh pemuda, dan itu luar biasa. Maka dari itu, kita semua masih bisa berubah. Kita bisa mulai dari sekarang. Munafik kalau misalnya aku bilang aku udah nerapin hal itu semua. Munafik kalau aku bilang aku udah ngelakuin pelestarian budaya. But I'm working on mine and you guys can start working on yours. We'll work things together buat bikin pelestarian budaya ini lebih nyata lagi. Kayak dari itu aku bersama Gaya Patri, bersama pemuda-pemuda Indonesia lain yang masih memiliki keresahan terhadap kelestarian budaya, ingin mengajak kalian semua untuk ubah mindset bahwa pikiran kalau misalnya budaya itu enggak banget. Ubah mindset itu, tanamkan rasa cinta kepada budaya kita. Mulai dari situ kita bisa melakukan hal-hal kecil, karena hal kecil juga bisa berdampak banyak bagi perubahan budaya. Dan akhirnya kita bersama-sama bisa membuat Nusantara lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.